Mbak Desi ini kan sudah tidur dari sore, dari jam 5 ya. Otomatis dia susah tidur lah pada malam itu. Jadi dia buka novel, baca novel. Kurang lebih 1 jam lah ya dia baca novel, matanya pun udah agak ngantuk nih dia bilang. Dari ujung kaki Mbak Desi, kan kakinya selonjoran di atas kasur. Dia ngerasa kasur spring bed yang ada di dalam kamar Mbak Desi itu ya, di bagian ujung kakinya itu kayak ngenjot gitu loh. Kayak ada orang duduk. Mbak Desi awalnya cuek, mungkin perasaan aja. Lagi-lagi di sini Mbak Desi itu mendengar suara kecapan. Seperti ada orang makan. Mbak Desi mencium bau amis. Jadi dia mulai membalik novelnya pelan-pelan. Membalik novelnya pelan-pelan. Dia ngintip. Novel itu digeser seperti ini dan dia kaget sekali. Yang ada di hadapan Mbak Desi, yang ada di ujung kaki Mbak Desi itu sosok pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, Mbak Desi yang berada di Surabaya. Beliau ingin membagikan pengalamannya di tahun 2001. Beliau diteror oleh sosok pocong dari sahabatnya sendiri. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini berawal dari tahun 2001, yang mana di tahun itu Mbak Desi ini berangkat dari Surabaya untuk kuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Mbak Desi mengekos di satu tempat kos-kosan yang dekat dari universitasnya. Beliau mulai menjalani harinya, berkenalan dengan teman-teman baru, mahasiswa dan mahasiswi baru di fakultas tersebut, dan di sini Mbak Desi mengenal seorang perempuan yang akhirnya menjadi sahabat dari Mbak Desi. Kita sebut saja dengan nama Tari. Mereka satu fakultas, mereka memiliki kedekatan, dan singkat cerita, di akhir semester pertama, sebelum libur semester, Tari mengatakan kepada Mbak Desi, "Des, nanti di semester kedua, kita tinggal satu kos-kosan aja yuk." Karena tempat tinggal Tari dengan Desi ini mereka berpisah, kos-kosan mereka berbeda. Di sini di akhir semester pertama ini, si Tari mengusulkan di semester kedua nanti, setelah liburan semester, mereka sama-sama cari kos-kosan yang bisa ditempati oleh 2 orang. Di sini Mbak Desi menganggap apa yang diusulkan sama sahabatnya Tari ini memang usul yang bagus lah ya, karena keseharian dari Mbak Desi dengan si Tari ini, kalau nggak Mbak Desi yang main ke kos-kosannya si Tari, Tari yang sebaliknya main dan menginap di kos-kosan Mbak Desi. Jadi mereka sepakat di awal semester kedua nanti mereka mencari satu kosan yang bisa dihuni 2 orang mahasiswi. Nah, setelah liburan semester, Mbak Desi kembali ke Jakarta dan Mbak Tari juga kembali ke Jakarta. Mbak Tari ini berasal dari masih di seputaran Jabodetabek. Jadi mereka sama-sama lah ya bertemu di Jakarta lagi, dan hari itu setelah mereka bertemu di Jakarta, Mbak Desi dan Tari pun
mencari kos-kosan baru. Mereka tinggal di satu kos-kosan yang letaknya juga tidak terlalu jauh lah dari kampus mereka. Nah, di sini setelah Mbak Desi ini tinggal satu kos-kosan dengan Tari, disinilah baru dia mengenal sifat atau mengenal watak ya, mengenal watak Tari ini lebih dalam lagi. Mbak Desi mengatakan dia baru tahu kalau sahabatnya si Tari ini memiliki sifat yang gak baik. Tari ini suka mempermainkan laki-laki. Tari ini suka nikung pacar teman sendiri. Setelah Mbak Desi ini tahu, karena beberapa masalah ya, beberapa kejadian terjadi di kampus, si Tari ini dilabrak sama teman-teman perempuannya. Perempuan yang ngelabrak si Tari ini mengatakan kalau si Tari ini nikung pacarnya. Memang Mbak Desi mengatakan sosok Tari ini memang memiliki rupa yang sangat cantik sekali. Ya, tubuhnya tinggi semampai, memiliki wajah yang cantik lah Mbak Desi bilang. Di sini Mbak Desi sempat menasehati sahabatnya Tari. Beliau mengatakan, "Tar, kamu tuh cakep, kamu tuh cantik. Yuk ngapain sih kamu ngambil pacar orang? Kamu kan bisa nyari pacar sendiri. Cowok-cowok di kampus ini tuh ya ngelirik kamu semua. Ngapain kamu ganggu kebahagiaan orang?" Tari cuma tersenyum. Dia bilang kalau dia gangguin pacar orang, kalau dia ngelihat hubungan orang tuh rusak, tuh dia seneng aja, dia bilang. Karena dia cuma ngetes, setia nggak? Pacar teman-teman gitu tuh setia nggak? Aku tuh awalnya cuma main-main doang, dia bilang. Aku cuma mau ngetes pacar-pacar dari teman-teman kita ini setia nggak? Ya ternyata mereka malah kegoda sama aku. Ya Mbak Desi mengatakan kepada Tari, ya wajar lah mereka tergoda dengan kamu. Kamu juga. Penampilan kamu yo sangat menarik sekali. Yo lain kali jangan kayak gitulah. Nggak baik, nggak enak juga. Kalau setiap kita nongkrong tiba-tiba ada yang ngelabrak kamu yo, aku juga ngerasa nggak enak. Dan akhirnya Mbak Tari ini berjanji lah kepada Mbak Desi, yo wis, aku janji sama kamu, aku nggak bakal ngulanginnya lagi. Dan hari pun berlalu. Aktivitas mereka di kampus berjalan dengan lancar. Nah, di semester kedua ini si Mbak Desi yang orangnya pemalu dibilang, orangnya pendiam, memang Mbak Desi sama sekali tidak memiliki hubungan dekat dengan cowok-cowok yang ada di kampusnya. Si Tari ini juga walaupun dia sering ngegodain cowok-cowok yang ada di kampus, Tari ini sama sekali nggak ada yang pasti cowoknya tuh siapa. Pokoknya cowok-cowok yang dekat sama Tari ini, yang sudah baperan sama si Tari ini ya dianggap Tari itu cuman temen biasa saja. Tapi perhatian cowok-cowok yang baperan sama Tari ini memang berlebihan sekali. Pokoknya kalau makan malam ya, selama dia tinggal sama si Tari, Mbak Desi ini nggak pernah ngeluarin uang. Ada aja laki-laki yang mengantari makan ke kos-kosan mereka. Nah, jadi setelah mereka tinggal satu kosan ya selama satu semester, masuklah semester ketiga, mereka juga masih tinggal di satu kosan. Tapi di semester ketiga ini, walaupun di kampus, si Tari ini udah nggak digosipin sebagai pelakor lagi. Karena janji si Tari ini kepada Mbak Desi, dia berjanji kepada Mbak Desi nggak bakal ganggu pacar teman-temannya lagi. Memang sewaktu di kampus nggak ada lagi orang yang tiba-tiba ngelabrak si Tari, bilang kalau kamu Tari, pacar aku kamu tikung gitu ya. Nggak ada lagi lah yang ngomong kayak gitu. Mereka aman lah ketika di kampus. Tapi di sini kegiatan di luar kampus yang dilakukan oleh Tari yang tidak diketahui oleh Mbak Desi ini semakin berbahaya. Jadi di semester ketiga ini yang tadinya dari semester pertama sampai semester kedua, si Tari ini rajin sekali kuliah. Tapi nggak tahu kenapa di semester ketiga Tari ini sering bolos dan Tari juga jarang pulang ke kos-kosan. Setiap ditanya sama Mbak Desi, kamu kemana? Kok tadi nggak masuk kelas? Terus kamu nggak pulang? Tari cuman menjawab kalau dia nginep di rumah sepupunya. Sepupunya yang tinggal di kota Jakarta. Awalnya di sini Mbak Desi yo masuk akal lah ya. Tapi lama-kelamaan kok si Tari ini yo jarang sekali pulang ke kos-kosannya. Boleh dikatakan kalau mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Minggu sore ya, si Tari ini baru pulang, dan hari Senin, Selasa, Rabu lah baru dia menjalankan aktivitasnya di kampus. Selebihnya mulai dari Kamis sampai hari Minggu, Tari ini nggak kelihatan batang hidungnya.
Mbak Desi mulai curiga dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Kegiatan yang dilakukan sahabatnya di luar kampus ini akhirnya diketahui oleh Mbak Desi. Mbak Desi ini dengar dari obrolan dari teman-teman sekampusnya ya, teman-teman wanita yang ngegosipin, yang menceritakan kelakuan Tari di luar kampus. Banyak yang mengatakan kalau Tari ini kuliahnya itu di mall, kalau Tari ini kuliahnya di diskotik. Awalnya Mbak Desi nggak percaya sama sekali, tapi pada suatu hari Mbak Desi diajak, yuk, kalau kamu nggak percaya, yuk ikut kami. Kalau kamu mau melihat apa yang dilakukan oleh teman kamu, sahabat kamu yang tinggal satu kos-kosan, yang kalau dia bilang tinggal di rumah sepupunya, kamu lihat sendiri. Jadi pada suatu siang, Mbak Desi ini pergilah berempat dengan temannya, berlima ya, masuk Mbak Desi, pergi ke salah satu mall yang ada di kota Jakarta. Jadi sesampainya di mall itu, teman-teman dari Mbak Desi ini mengatakan, kamu lihat nanti ya, mudah-mudahan aja kita bisa ketemu dengan sahabat kamu Tari. Kamu bisa ngelihat apa yang dilakukan Tari. Sambil mereka belanja juga di mall tersebut, mereka muter lah, ya, muter-muter dan di suatu tempat, ya, seperti di tempat makan lah ya, seperti di kafe. Ya, temannya si Mbak Desi ini manggil, Des, sini Des. Kalau kamu mau melihat apa yang dilakukan oleh Tari tuh, kamu lihat tuh. Itu Tari bukan. Awalnya di sini Mbak Desi memperhatikan, masa iya sih Tari, dia bilang, dengan penampilan yang beda sekali. Pakaian yang digunakan sama Tari itu berbeda ketika Tari ini mengenal si Mbak Desi. Pakaian yang digunakan Tari pada hari itu ketika ketemu di mall, itu pakaiannya seksi sekali. Mbak Desi bilang di tahun 2001 itu kan musim ya, pakai baju tuh yang kelihatan udelnya. Pakai baju yang ketat, yang tangannya segini, itu pakaian yang digunakan Tari ketika dilihatnya di mall tersebut. Jadi Mbak Desi ini memperhatikan dari jauh. Si Tari ini sedang ngobrol dengan seseorang. Ya, Mbak Desi bilang laki-laki yang ngobrol sama Tari di tempat makan itu, di kafe itu, usianya itu jauh sekali bedanya. Yang mana Tari dengan Mbak Desi ini kan sebaya. Mereka sama-sama berusia 19 tahun, tapi laki-laki yang ada di hadapan si Mbak Tari ini, yang sedang ngobrol sama Mbak Tari ini, usianya itu udah kepala 5, bahkan lebih. Ya, bisa dipastikan ya kalau itu adalah om-om. Jadi Mbak Desi dengan 4 orang temannya ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tari. Mereka ngobrol dengan mesra sambil pegangan tangan, dan gak lama mereka ngobrol, Tari dan om-om itu pun meninggalkan kafe tersebut. Ya, mereka berdiri keluar dari mall tersebut. Teman-teman Mbak Desi mengatakan, Des, kamu tahu gak si Tari dengan om-om itu pergi kemana? Ya, Mbak Desi cuman diem aja. Salah satu dari teman Mbak Desi ini nyeletuk, kamu tahu gak, Desi dengan om-om itu pergi ke hotel. Ya, Mbak Desi cuman menatap temannya yang bilang kalau Tari itu pergi ke hotel dengan om-om tersebut, cuman menatap sinis, dan Mbak Desi pun mengajak teman-temannya pulang. Yaudahlah yuk pulang, udah sore juga. Akhirnya mereka pun keluar dari mall tersebut, pulang ke kosan masing-masing. Memang ketika Mbak Desi pulang ke kos-kosan, Tari ini nggak pulang, nggak tahu dia kemana. Ya mungkin saja Mbak Desi mengatakan apa yang dikatakan oleh temannya itu memang benar. Si Tari pergi dengan om-om itu pergi ke hotel. Tapi di sini Mbak Desi belum bisa memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh si Tari ini. Nah, jadi mereka ini berteman sudah lama sekali ya, dari semester pertama. Ya, semester pertama kuliah, semester kedua, sampailah di semester ketiga. Apa yang sering dilakukan Tari ya, mereka tinggal sama-sama di kos-kosan itu yo, Mbak Desi ini hafal sekali. Pertama gini, Tari ini suka sekali makan apa yang sedang dimakan sama Mbak Desi. Contohnya gini, ya, ketika pulang dari kampus, Mbak Desi ini beli rujak. Si Tari ditawarin, Tar, kamu mau makan rujak enggak? Ya, Tari bilang, enggak aku nggak suka rujak. Jadi si Tari ini beli makanan lain. Tapi ketika Mbak Desi makan rujak, tiba-tiba makanan yang dimakan sama Mbak Desi ini, yang tadinya si Tari bilang kalau dia nggak doyan rujak, itu tiba-tiba dicomot sama si Tari, dimakan sama dia, dihabisin sama dia. Bukan cuma rujak saja, pokoknya setiap makanan yang sedang dimakan sama Mbak Desi ini, tiba-tiba si Tari ini celamitan lah gitu ya, tiba-tiba nyomot tanpa permisi, tanpa minta, tiba-tiba ngambil makan. Itu pertama. Yang kedua,
si Tari ini suka makan di atas tempat tidur. Dan yang ketiga, si Tari ini suka duduk ya. Jadi di kamar mereka itu ada meja, kayak meja rias gitulah ya. Di situ lengkap lah kosmetik. Si Tari ini sering duduk menghadap kaca tuh sambil ngelistip ya, sambil ngelistip tuh sambil ngoceh. Kalau nggak sambil ngoceh, dia sambil cerita sama si Mbak Desi. Kalau nggak ya dia sambil siul-siul, kayak sedang bersenandung lah ya dengan siulannya itu. Itulah 3 kelakuan si Tari yang nggak bisa dilupain sama Mbak Desi. Awalnya kelakuan dari si Tari ini memang bikin jengkel. Siapa yang nggak jengkel ya? Kita lagi asik-asik makan, tiba-tiba dicomot. Sebelumnya ditawarin, kamu mau ndak? Ya, dia bilang nggak mau. Yang kedua, memang kalau orang yang sering makan di atas tempat tidur itu kan pamali. Ya, bahkan si Mbak Desi ini pernah liburan di semester kedua ngajak si Tari ini pulang ke Surabaya, nginep di Surabaya selama 3 hari. Si Tari ini sempet ditegur sama ibunya Mbak Desi karena kelakuan si Tari ini suka makan di tempat tidur. Ya namanya orang Surabaya ya, orang Jawa, memang banyak sekali lah aturannya, termasuk juga di Jambi banyak sekali aturannya, apalagi untuk anak gadis. Ibunya Mbak Desi bilang, "Duk, kamu bilang sama temen kamu, pamali Duk, anak gadis makan di tempat tidur. Nanti kamu dapat laki orang, gak baik," dia bilang. Ya memang apa yang dikatakan oleh ibu Mbak Desi itu yo sudah disampein, sudah dibilang sama Tari. "Tak, kamu kalau makan tuh yo jangan di tempat tidur, itu kan ada meja makan. Ibuku bilang pamali, kamu bisa-bisa nanti dapat suami orang." Nah, di sini Tari cuman ketawa. Dia bilang ya enggak apa-apa lah kalau suami orang, yang penting tajir, dia bilang. Si Mbak Desi bilang, "Hus, kamu ini ngawur aja." Mbak Desi ini agak sedikit dongkol lah dengar jawaban dari Tari ini. Dia sudah memperingati hal yang baik lah ya, kalau apa yang dilakukan oleh sahabatnya Tari ini pamali. Tapi si Tari cuman menganggap apa yang diucapkan sama Mbak Desi itu cuman guyonan. Jadi pada suatu hari masih di semester 3 ya, Mbak Tari ini pulanglah ke kosannya. Di sini Mbak Desi ini memberanikan diri bertanya, "Tar, sebenarnya kamu tuh kemana sih? Kamu gak pernah lagi, jarang sekali terlihat di kampus. Kamu juga jarang pulang ke kos-kosan ini." Tari cuman beralasan kepada si Mbak Desi ini mengatakan kalau dia tinggal di rumah sepupunya. Jadi Mbak Desi ini langsung ngomong lah ya, "Ah, kamu bohong sama aku. Masa yo kamu tinggal di rumah sepupu kamu tapi kamu jarang masuk ke kampus? Mustahil sekali. Kemarin aku melihat kamu di mall dengan om-om. Itu siapa?" Ketika Mbak Desi mengatakan hal tersebut, wajah Tari ini memang berubah. Dia kaget. Kaget kalau si Mbak Desi ini tahu apa yang dia lakukan. Tapi Tari ini sama sekali nggak ngaku. Dia masih berdalih kalau itu adalah omnya yang ngajak dia ke mall pada saat itu. Jadi Mbak Desi ini nggak mau memperpanjang masalah lah ya. Ya terserah kamu lah, apa yang mau kamu lakukan. Saya cuma ngingetin kamu sebagai sahabat, ya kamu kuliah lah. Sayang, ini udah semester 3. Kamu jarang sekali terlihat di kampus. Nah, singkat cerita, setelah pertemuan hari itu, Mbak Desi ini sudah jarang sekali ketemu dengan Tari. Tari sudah jarang sekali pulang ke kos-kosan, walaupun barang-barang Tari ini masih ada di kos-kosan tersebut. Tari juga jarang terlihat di kampus karena Mbak Desi dengan Tari ini dia satu kelas ya. Jadi tahulah kalau Tari ini nggak masuk tuh tahu dia, nggak kelihatan di dalam kelas. Nah, berlanjut di semester keempat. Jadi di semester ketiga ini Tari ini udah nggak tahu ya pergaulan kemana. Teman-teman di kampus sudah banyak lah yang mengatakan kalau Tari ini jadi ayam kampus, kalau Tari ini jadi pelakor, dia tuh jadi simpanan om-om. Jadi makanya dia nggak kuliah karena dia sibuk lah ya di luar nyari duit. Tapi walaupun apa yang dikatakan oleh teman-teman kampus, Mbak Desi ini sama sekali nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya itu. Di semester keempat ini, Mbak Desi ini berkenalan dengan seorang laki-laki. Sebenarnya Mbak Desi bilang, dia tuh sudah
lumayan kenal lah ya, tapi nggak begitu dekat dengan laki-laki itu di semester kedua. Di semester ketiga hubungan mereka semakin dekat, dan di semester keempat Mbak Desi ini akhirnya punya pacar. Pacar dari Mbak Desi ini kita sebut saja dengan nama Miko. Nah, di semester keempat Mbak Desi yang udah nggak tinggal satu kos-kosan lagi sama Tari, walaupun barang-barang Tari itu masih ada di dalam kos-kosannya si Mbak Desi, tapi Tari itu udah nggak pernah pulang lagi. Barang satu hari aja Tari itu nggak pernah muncul lagi ke kos-kosannya. Jadi Mbak Desi pun bayar kos-kosannya dia bayar lah. Per bulan dia bayar sendiri, yang tadinya patungan bayarnya sama si Tari. Karena Tari nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana. Akhirnya si Mbak Desi ini bayar sendiri, dibayarnya sendiri. Mbak Desi pun sudah mulai sering lah ya jalan keluar sama pacarnya. Dia pun mengatakan di semester keempat jadwal ngampusnya itu memang agak sedikit kendor. Dia bilang jadi ada waktu luang lah ya buat jalan-jalan keluar. Hingga pada suatu saat teman dari Mbak Desi mengatakan, "Des, kalau kamu mau marah sama aku, aku minta maaf loh. Tapi kemarin aku melihat pacar kamu Miko, aku ngelihat dia jalan sama si Tari." Loh, kamu ngomong jangan sembarangan. Tari itu udah nggak tahu lagi juntrungannya kemana. Tari itu udah nggak tahu lagi riwayatnya kemana. Aku aja yang tinggal satu kosan sama Tari aja nggak pernah ketemu. Masa Tari bisa jalan sama Miko? Sumpah, aku berani sumpah sambar geledek. Masa aku nggak bisa ngenalin yang mana Miko, yang mana Tari? Aku ngeliat mereka berjalan di mall sambil pegangan tangan. Mbak Desi ini kan orangnya nggak begitu percayaan dengan apa yang dikatakan oleh orang sebelum dia dapat membuktikan. Tapi memang Mbak Desi ini nggak dapat membuktikan kalau si Miko ini ada main sama Tari. Beberapa kali ya, Mbak Desi bertanya dengan Miko, bener nggak apa yang dikatakan oleh teman-temannya ini, bener nggak kalau kamu tuh pernah jalan sama Tari? Miko ini sama sekali nggak mau jujur. Mbak Desi pun nggak bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh temannya itu benar. Di sini juga sempat lah Mbak Desi berniat untuk mencari Tari. Menanyakan bener nggak kalau kamu tuh pernah jalan dengan Miko di mall, mesra sekali sambil pegangan tangan. Mbak Desi bilang dia tuh bukan cemburu, dia cuma ingin memastikan kok bisa Miko ini dekat sama Tari, sedangkan Mbak Desi ini sahabat baik dari semester pertama dengan si Tari ini udah lama sekali nggak ketemu dengan Tari. Yang mana di tahun 2001 Mbak Desi bilang ya, di tahun 2001 itu dia memang sama sekali nggak punya ponsel, sama sekali nggak punya handphone. Maklum lah, dia bilang dia ini orangnya memang nggak terlalu gaul lah ya, agak gaptek. Dia bilang di tahun 2001 itu Mbak Desi memang nggak punya handphone, jadi dia nggak bisa ngubungin kayak sekarang ya, ngubungin Tari, nelpon Tari itu memang nggak bisa. Kalau mau mencari seseorang di tahun 2001 itu harus nunggu, kalau nggak langsung cari ke tempat tinggalnya. Sedangkan Desi ini nggak tahu Tari itu tinggal di mana, jadi dia itu cuma ngintai kalau Tari ini pulang ke kos-kosan, kalau nggak ketemu di kampus. Tapi Tari nggak pernah muncul. Jadi karena Mbak Desi ini tidak dapat membuktikan kalau si Tari ini bener nggak punya hubungan spesial dengan pacarnya si Miko, Mbak Desi nggak terlalu mikirin lah ya, nggak terlalu mementingkan apa yang diceritakan oleh teman-temannya. Hubungan Mbak Desi dengan Miko pun berjalan dengan baik, kegiatan Mbak Desi di kampus pun berjalan dengan baik. Singkat cerita, Mbak Desi selesai di universitas tersebut. Kuliah Mbak Desi selesai, sedangkan kuliah Tari ini gantung. Dia cuman kuliah sampai semester 3. Semester ketiga ke atas tuh dia udah nggak pernah muncul lagi. Orang-orang pada wisuda, Tari ini sama sekali nggak tahu. Riwayatnya ada di mana, Tari ini nggak tahu. Jadi setelah Mbak Desi ini selesai kuliah, dia sempat lah beberapa bulan masih tinggal di Jakarta. Dia berniat, kalau memang ada rezeki, aku pengen lah ya kerja di ibu kota Jakarta. Tapi memang beliau bilang 4 bulan ya setelah lulus kuliah itu dia mencari pekerjaan. Dia mulai melamar di kantoran, tapi nggak ada yang diterima. Sampai Mbak Desi ini pernah melamar pekerjaan di salah satu restoran, karena restoran itu membutuhkan waitress ya. Jadi Mbak Desi mencoba melamar pekerjaan di sana, tapi Mbak Desi ini nggak diterima. Nah, ketika Mbak Desi ini melamar pekerjaan di restoran tersebut lah, dia bertemu dengan sahabatnya Tari.
Yang mana Mbak Desi ini sudah lama sekali nggak bertemu dengan Tari. Terakhir dia ketemu dengan Tari itu di semester 3. Sedangkan sekarang dia sudah lulus kuliah ya, berarti sudah sekitar 2,5 tahun lah dia udah nggak ketemu sama Tari. Dan di hari itu ketika Mbak Desi ini melamar pekerjaan di satu restoran yang ada di Jakarta, dia bertemu dengan Tari. Sosok Tari yang di hadapan Mbak Desi ini sudah berubah sekali. Tari kelihatan udah mapan sekali lah. Mulai dari penampilannya itu kelihatan kalau barang-barang yang digunakan Tari itu bukan barang yang murah. Perhiasan yang digunakan Tari ini pakai anting, pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung. Semuanya itu barang emas. Nah, awalnya Mbak Desi ini malu untuk menyapa si Tari, tapi Tari yang negur duluan. Desi sini dulu, dia bilang kan. Wajah Tari ini senang lah ya ngelihat Mbak Desi ada di sana. Sini dulu kamu sini dulu. Mbak Desi yang tadinya melipir ya, pengen ngejauhin si Tari ini, karena dipanggil. Mbak Desi pun nyamperin Tari. Mereka seneng lah, berpelukan, cupika-cupiki, ngobrol lah mereka di sana. Mbak Desi bertanya kepada Tari, kamu nih ngilang kemana? Aku tuh nyariin kamu, aku nungguin kamu. Aku tungguin kamu di kampus, kamu nggak pernah kuliah lagi. Tak tungguin di kosan, kamu nggak pernah balik lagi ke kosan. Kamu tahu nggak, barang-barang kamu tuh masih aku simpen di kosan sampai sekarang. Lalu Tari nanya, jadi kamu masih di kosan lama atau udah pindah? Mbak Desi bilang, aku masih di tempat lama lah, aku masih ngekos di tempat lama. Wes lah, besok aku main ke kosan kamu. Jadi gak lama lah ya mereka ngobrol, tiba-tiba ada om datang. Om datang yang usianya Mbak Desi bilang sudah lumayan tua lah dia bilang, tapi penampilan om itu memang parlente sekali. Jadi Mbak Desi ini gak enak lah ya, takut mengganggu privasi dari si Tari ini. Ketika om itu sudah mulai duduk di hadapan mereka berdua, Mbak Desi langsung pamit. Wes lah, aku pamit aku mau pulang dulu. Jadi Tari janji, besok aku datang ke kos-kosan. Kamu jangan kemana-mana. Kamu tungguin aku di kos-kosan. Nah, jadi Mbak Desi yang seneng lah ya kalau Tari ini masih inget sama dia walaupun sudah lama sekali. Hampir 2,5 tahun. Mbak Desi ini gak ketemu sama Tari. Tari pun sekarang kelihatan sudah mapan. Alhamdulillah Mbak Desi bilang. Dan Tari pun berjanji akan datang ke kos-kosan mereka besoknya. Jadi keesokan harinya Mbak Desi ini nunggu lah. Seharian Mbak Desi ini nunggu, tapi Tari ini nggak pulang-pulang. Tari ini nggak datang-datang. Nggak tahu dia kemana. Akhirnya seminggu ditunggu. Tari nggak datang-datang. Masuk minggu kedua, Mbak Desi yang sudah disuruh pulang sama orang tuanya. Ya udah Landuk, kalau kamu nggak dapat kerjaan di Jakarta, wes kamu pulang dulu lah ke Surabaya. Nanti kalau lamaran kamu ada yang dipanggil di Jakarta, baru kamu ke Jakarta lagi. Daripada kamu di kosan aja, kamu mondar-mandir di Jakarta, ngabisin duit, bukan dapat duit, emaknya bilang ya. Akhirnya Mbak Desi pun pulang ke Surabaya. Dan Mbak Desi membawa barang-barang yang dimiliki oleh Tari. Dan Miko pacar Mbak Desi, yang mereka pacaran dari semester 4. Mereka nih udahan ya. Ketika mereka udah selesai kuliah, Mbak Desi ini memang udah nggak cocok lagi lah sama Miko. Mereka pun pisah. Walaupun mereka pisah, putus ya, tapi Mbak Desi dengan Miko ini masih berkomunikasi. Mereka masih berteman baik. Bahkan hari terakhir Mbak Desi di Jakarta ya, beres-beres barang-barang yang ada di kos-kosan itu dibantuin sama Miko. Bahkan untuk mencari mobil ya, karena barang-barang yang dibawa sama Mbak Desi ini banyak. Mobil travel yang digunakan untuk ngangkut barang sekaligus untuk Mbak Desi pulang ke Surabaya itu dicarikan sama si Miko. Jadi Desi bilang, Mik, kalau kamu ada waktu, kalau kamu liburan ke Surabaya, Bu ya jangan lupa mampir ke rumah aku. Jadi dikasih alamat sama Mbak Desi dan mereka pun berpisah di situ. Setelah Mbak Desi ini sampai di Surabaya, ya, dia kemas-kemas lah barang-barang yang dibawa dari Jakarta. Barang-barang yang dimiliki oleh Tari disimpan rapi di sudut kamar, di dalam kamar Mbak Desi itu disimpan rapi di situ. Lemarinya ditaruh, pakaiannya disusun. Jadi seperti sepatu, seperti tas ya, ditaruh di atas lemari, disusun rapi.
Karena Mbak Desi ini menganggap selama dia kuliah, sahabat terbaiknya itu adalah Tari. Walaupun Tari ini menyembunyikan sesuatu dari Mbak Desi itu nggak jadi masalah. Terserah dia lah, urusan dia lah. Orang ngatain kalau si Tari ini pelakor. Orang ngatain kalau si Tari ini ayam kampus simpanan om-om. Selagi hal itu belum terbukti dengan mata kepalaku sendiri, aku nggak percaya. Yang aku tahu, Tari itu orangnya lucu. Tari itu orangnya humoris, Tari itu orangnya baik. Itulah yang masih melekat di pikiran Mbak Desi tentang sahabatnya Tari. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan lah Mbak Desi sudah pulang, ya, tinggal di Surabaya. Jadi pada suatu sore, ya, dia baru pulang ngelamar pekerjaan di satu kantor ya. Dia capek sekali, dia bilang. Dia capek sekali. Jam 5 dia pulang, ya, jadi pulang ke rumah dia belum ganti baju. Dia belum mandi, dia langsung tidur. Dia langsung tidur. Kebangun sekitar jam 8 malam. Dia kaget, loh, kok udah malam, dia bilang. Dia ngeliat jam tuh udah jam 8. Jadi dia buru-buru lah ya. Buka baju, Mbak Desi mandi. Selesai mandi, Mbak Desi ini duduk di lemari kaca. Ya, meja rias ya. Meja rias sambil bersihin muka. Ketika Mbak Desi ini sedang bersihin muka, dari belakangnya itu dia mendengar suara siulan. Suara siulan yang biasa disiulin sama si Tari. Senandung yang biasa disiulin sama si Tari itu tiba-tiba terdengar. Ya otomatis dia kaget lah. Dia ngeliat ke belakang tapi nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Pada malam itu Mbak Desi ini berpikir aneh. Kok tiba-tiba aku ingat sama Tari? Tiba-tiba aku ngedenger senandung yang sudah lama sekali nggak pernah aku dengar. Tapi dia sama sekali nggak berpikir negatif. Dia ke dapur. Ya, Mbak Desi ini ke dapur makan karena dia kan pulang jam 5 sore. Dia belum sempat makan, dia makan. Mbak Desi ini makan di meja makan. Lagi-lagi di sini dia mendengar suara kecapan. Seperti orang sedang makan juga, tapi orang itu nggak ada. Lagi-lagi di sini dia keinget, loh kok aku malah keinget Tari ya. Kalau Tari itu makan ya kayak gini. Dia tuh makan tuh kecapannya tuh keras sekali terdengar. Ketika Mbak Desi ini makan, dia bingung. Siapa yang makan di dapur? Sedangkan di dapur, di meja makan itu dia sendirian. Dia memperhatikan sekitar. Ya, sempat dia manggil, Bu. Ibunya Mbak Desi ini nggak ngejawab. Berarti nggak ada orang di dapur itu. Jadi selesai dia makan, buru-buru ditaruhlah piring di tempat cuci piring. Mbak Desi langsung masuk ke kamar. Sebelum masuk ke dalam kamar, Mbak Desi ini menyempatkan diri dulu, ya, ngintip ke kamar ibunya, ke kamar bapaknya, ngelihat ibu sama bapak Mbak Desi ini sudah tidur. Di jam 8 malam itu, kedua orang tuanya itu sudah tidur. Berarti memang ketika Mbak Desi di dapur, itu sama sekali tidak ada orang. Ditutup lagi lah pintu kamar ibu bapaknya, dia masuk ke dalam kamar. Karena Mbak Desi ini kan sudah tidur dari sore, dari jam 5 ya, otomatis dia susah tidur lah pada malam itu. Jadi dia buka novel. Sambil baca novel, duduk di kasurnya sambil senderan kayak gini, baca novel. Nah, kurang lebih 1 jam lah ya dia baca novel, matanya pun udah agak ngantuk nih dia bilang. Tapi dari ujung kaki Mbak Desi, kan kakinya selonjoran di atas kasur. Sambil dia baca novel, dia ngerasa kasur spring bed yang ada di dalam kamar Mbak Desi itu, yang dibaringi Mbak Desi itu, di bagian ujung kakinya itu kayak ngenjot gitu loh. Kayak ngenjot, kayak ada orang duduk. Mbak Desi awalnya cuek, mungkin perasaan aja. Lagi-lagi di sini Mbak Desi itu mendengar suara kecapan. Seperti ada orang makan. Jadi sambil dia baca novel tuh bulu tengkuknya merinding. Dia nggak fokus. Ya, apa yang dibacanya itu nggak masuk otak. Yang ada di bayangan Mbak Desi pada malam itu, ya, kurang lebih sekitar jam 9:30 malam. Yang ada di bayangan itu cuma wajah Tari. Jadi Mbak Desi yang belum melihat ada apa di ujung kakinya ini. Ya, dia masih fokus ngelihat novelnya. Dia memberanikan diri. Ya, karena genjotan yang ada di spring bed di ujung kakinya itu semakin terasa ngeper. Suara kecapan itu semakin kencang terdengar dan Mbak Desi di sini mencium bau amis. Jadi
Dia mulai membalik novelnya pelan-pelan. Membalik novelnya pelan-pelan. Dia ngintip. Novelnya itu digeser seperti ini dan dia kaget sekali. Yang ada di hadapan Mbak Desi, yang ada di ujung kaki Mbak Desi itu sosok pocong. Pocong yang menatap ke arah Mbak Desi yang mulutnya itu sambil bergerak, mengecap. Wajah pocong itu mirip sekali dengan wajah sahabatnya Tari. Mbak Desi yang tangannya itu gemetar, tapi dia nggak bisa bergerak. Sama sekali, dia nggak bisa bergerak. Kakinya tuh lurus, tangannya gemetar sini. Dia cuma bisa menatap wajah pocong yang ada di ujung kakinya. Ujung kaki Mbak Desi itu dinginnya itu kayak pakai AC dia bilang, kayak ditibanin es. Dingin sekali karena jarak dari ujung kaki Mbak Desi dengan pocong yang duduk di sampingnya itu nggak sampai sejengkal dia bilang. Aroma amis itu semakin terasa ya. Aroma amis itu semakin dekat sekali tercium. Sosok pocong itu mendekati Mbak Desi. Badan itu geser kayak gini. Mendekati Mbak Desi sambil berkecap. Ketika pocong itu sudah mulai dekat, Mbak Desi ini baru bisa tersontak ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sosok pocong itu menghilang. Menghilang dari hadapan Mbak Desi, tapi bau amis dan bau bangkai yang ada di kamar itu sampai siang masih tercium. Jadi kejadian pada malam itu diceritakanlah kepada kedua orang tua Mbak Desi. Ibu Mbak Desi mengatakan, Duk, kamu kok sampai kayak gitunya, kepikiran sama temen kamu. Kamu tuh kangen sama dia. Kamu tuh cuman kebawa perasaan. Apa yang kamu lihat itu nggak nyata. Itu cuman halusinasi kamu. Di sini Mbak Desi mengatakan, Bu, Desi ini sadar. Wong aku sedang baca buku, dia bilang. Sosok pocong itu muncul di hadapanku. Aku nggak bisa gerak, Bu. Aku di dalam hati tuh nyebut, Allah, Allah, Allah. Aku ingin istighfar, tapi suara aku tuh nggak keluar. Sosok pocong itu mendekati aku. Aromanya itu loh, Bu. Ibu ayolah, masuk ke kamar aku. Coba cium. Kamarku tuh bau bangke sekarang. Jadi bapaknya Mbak Desi bilang, yo wes kalau kamu takut, malam ini biar bapak yang nunggu kamar kamu. Kamu tidur sama ibu. Mbak Desi ini memang benar-benar takut. Dia benar-benar takut ya. Dengan penampakan pocong yang wajahnya itu mirip sekali dengan Tari. Jadi malam kedua, Mbak Desi ini tidurlah sama ibunya. Kamar Mbak Desi ini ditempati oleh bapaknya. Karena bapak Mbak Desi ini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu tuh. Dia cuman bilang sosok pocong itu cuman tahayul. Nggak ada, sosok pocong itu nggak ada. Jadi malam itu dia tidur santai lah. Orang tua itu tidur santai di kamar. Sekitar jam 1 malam, bapak Mbak Desi ini teriak minta tolong. Bu, tolong Bu, Des, Ningdi, tolong bapak, tolong. Jadi Mbak Desi dengan ibunya ini keluar, berlari dari kamar mereka, ingin memastikan apa yang terjadi kepada bapaknya ini. Ketika Mbak Desi dan ibunya masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya, bapak Mbak Desi ini udah nggak bisa bergerak lagi. Badan itu miring kayak gini nih, kayak orang bergelung kayak gitu digerak-gerakin sama Mbak Desi itu udah bilang nggak bisa gerak, tapi bapaknya tuh bisa ngomong, tolong Des, tolong, ada pocong, dia bilang. Jadi kurang lebih sekitar setengah jam lah ya, bapaknya itu cuma bisa ngeringkuk kayak gini, tapi lama-kelamaan badannya itu bisa dilemesin, akhirnya bapak Mbak Desi bisa diangkat, ya, bisa didudukin, dipapah keluar dari kamar tersebut. Mereka duduk lah, bertiga duduk di ruang tamu. Ibu dari Mbak Desi bertanya, oh nopo toh Pak? Bapak kok teriak-teriak kayak gitu, kayak anak kecil. Bapak Mbak Desi bilang, yo wis terserah kamu mau bilang aku anak kecil, yo terserah. Aku raisin, dia bilang, aku nggak malu kalau kamu bilang anak kecil. Kalau kamu di posisi aku tadi, ya mungkin kamu udah pingsan, Bu. Memang ada apa? Kata Desi bilang ya, Mbak Desi bilang, nanya sama bapaknya. Bapak Mbak Desi menceritakan semua. Pada malam itu, bapak Mbak Desi ini sudah tertidur lelap. Dia tidur, tangannya itu ditaruh ke belakang kayak gini. Bapak Mbak Desi ini sayu-sayu mendengar dari meja rias kamu itu loh, Duk. Bapak ini ngedengar kayak ada orang siul. Siulnya itu sadu sekali, dia bilang. Bapak ngintip lah. Bapak ngintip buka mata sebelah gini. Bapak lihat itu kamu.
Bapak kira itu kamu sedang duduk di depan meja itu, di depan cermin. Bapak kira itu kamu. Bapak bilang lah sama kamu, wih Pak Mali, malam-malam siul-siul kayak gitu. Wes tidur, Bapak mau tidur. Nah, jadi sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Suara itu nggak kedengaran lagi, Bapak pun merem lagi. Jadi kurang lebih sekitar setengah jam, sosok itu udah nggak siul-siul lagi. Yang tak kira itu kamu, karena lampunya kan Bapak matiin, cuman kelihatan jelas kayak orang sedang pakai anduk di kepala gitu. Bapak pikir itu kamu. Wis lah, suara itu udah nggak ada lagi. Bapak pejam lagi. Kurang lebih sekitar setengah jam. Lagi-lagi Bapak mendengar lemari yang ada di ujung tembok kamu ini, yang dekat jendela itu tiba-tiba kebuka. Krek. Nutup lagi. Dek. Tiba-tiba kebuka lagi. Krek. Dek. Nah, jadi Bapak kira kamu masuk lagi ke dalam kamar. Bapak duduk. Bapak duduk buka mata. Pas di hadapan Bapak ada pocong, Dok. Pocong duduk kayak gini nih. Mulutnya sambil kayak orang lagi makan. Jadi Bapak nutup badan kayak gini Bapak ngerasa kalau di pinggang Bapak ini ada yang nindihin. Berat sekali. Bapak lihat memang pocong itu duduk di atas punggung Bapak. Itulah Bapak teriak. Bapak minta tolong. Ketika kalian buka pintu, terdengar suara pintu sosok itu hilang, tapi beratnya itu masih terasa. Sampai sekarang pinggang Bapak ini sakit sekali, Duk. Mbak Desi bilang sama bapaknya, kemarin malam aku bilang sama Bapak, aku juga ngalamin hal yang sama kayak Bapak. Aku ngeliat pocong di dalam kamar itu. Bapak nggak percaya. Mbak Desi bertanya, Bapak inget nggak wajah pocong yang ada di kamar itu? Bapak inget nggak temen aku yang pernah aku bawa nginep ke sini? Sewaktu aku semester 2 yang nginep dari Jakarta selama 3 hari. Ingat nggak Bapak? Ingat. Mirip nggak Pak? Astagfirullahaladzim. Bapak Mbak Desi langsung ucap, Duk, apa yang kamu bilang itu bener. Bapak ngelihat pocong itu mirip sekali. Persis sekali dengan teman wanita kamu itu. Tari Pak namanya. Tari. Dia bilang. Jadi bapaknya Mbak Desi ini yang tadinya sama sekali nggak percaya dengan penampakan pocong. Dia menganggap kalau pocong itu cuma tahayul. Sekarang dia percaya. Karena apa yang dialaminya barusan ini memang sangat mengerikan sekali, dia bilang. Akhirnya pada malam itu juga Mbak Desi, bapaknya ibu Mbak Desi keluar dari rumah tersebut. Mereka nggak berani pulang. Mereka menginap di rumah keluarga. Keesokan harinya lah baru Mbak Desi, bapaknya, ibunya pulang ke rumah itu dengan membawa seorang ustadz. Minta tolong sama ustadz. Tolong liatin Pak Ustadz. Kira-kira benar enggak rumah kami ini diteror sama sosok pocong? Bener enggak? Pocong yang meneror rumah kami itu teman dari si Desi ini yang bernama Tari. Jadi Pak Ustadz bertanya kepada Mbak Desi, sebelum kamu pergi dari Jakarta, kamu tahu enggak kabar teman kamu tuh gimana? Terus Pak Ustadz juga nanya, semasa kamu berteman dengan teman kamu yang bernama Tari itu, kamu pernah ada sangkutan enggak? Sangkutan utang atau masalah yang belum selesai? Mbak Desi bilang, enggak ada Pak Ustadz. Sama sekali enggak ada. Saya enggak pernah punya utang. Tari juga enggak pernah punya utang sama saya. Saya enggak pernah ribut sama Tari. Tari juga enggak pernah ribut sama saya. Cuman yang saya bawa ke sini Pak Ustadz, karena Tari ini ngilang sudah lama sekali. Tari nggak pernah ketemu sama saya. Saya tinggal satu kosan sama Tari. Barang-barangnya Tari ini nggak tahu. Saya mau taruh kemana. Alamat rumahnya Tari itu saya nggak tahu di mana. Mau kirim kemana tuh saya nggak tahu. Jadi saya berinisiatif untuk menyimpannya. Saya tahu suatu hari nanti ketika saya ke Jakarta lagi, saya bisa bertemu dengan Tari dan barulah di situ saya kembalikan barang-barang Tari semua. Jadi Pak Ustadz bilang, boleh saya lihat barang-barang yang kamu simpan. Jadi Pak Ustadz diajaklah masuk ke dalam kamar Mbak Desi. Di situ ada Bapak Mbak Desi, ada Ibu Mbak Desi dan Pak Ustadz. Bapak Mbak Desi menceritakan kronologi yang dialaminya. Pocong itu duduk di sini Pak Ustadz. Abis itu dia buka lemari, abis itu dia duduk di ujung ranjang ini, terus langsung nindihin saya. Mbak Desi pun menceritakan hal yang sama. Pocong itu duduk di sini Pak Ustadz. Mulutnya itu sambil kayak orang makan, sambil ngecap kayak gitu. Yang mana
kebiasaan tari itu memang sering makan di atas tempat tidur. Dan juga kalau tari itu lagi makan, ya, suara mulutnya, suara kecapannya itu memang keras sekali terdengar. Dan kalau Bapak bilang, Bapak mendengar suara seperti orang bersiul ya, saya juga mendengar Pak Ustadz. Dan itu juga salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh tari. Jadi Pak Ustadz ini mencoba bertawasul kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Pak Ustadz mengatakan, wallahu a'lam bishawab, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi menurut apa yang saya rasakan, sosok negatif atau arwah yang mengganggu kalian ini memang ada. Saya juga sekarang merasakan, walaupun sekarang siang, saya merasakan kalau energi itu masih berada di sekitaran rumah ini. Dan saya khawatir, kalau teman kamu yang bernama Tari sudah almarhumah, Tari sudah meninggal dunia. Mbak Desi kaget. Kaget dia sempat duduk ya. Sempat kaget dia duduk, astagfirullahaladzim. Kok yo aku nggak kepikiran di situ. Padahal yo Pak Ustadz, terakhir saya ketemu sama Tari itu 1 minggu sebelum saya pulang ke Surabaya ini. Saya bertemu dengan Tari. Tari berjanji kepada saya, Des, kamu tunggu di kos-kosan. Saya besok datang ke kos-kosan. Tapi saya nunggu selama 1 minggu. Tari ini nggak muncul-muncul. Tari nggak ada kabar lagi. Yowis lah. Saya pikir Tari sibuk dengan kesibukannya. Saya pulang ke Surabaya. Nah, Pak Ustadz bilang gini, ada baiknya kamu ke Jakarta. Kamu cari tahu kabar dari sahabat kamu Tari ini. Jadi, karena Mbak Desi ini juga kepikiran lah ya. Bukan kepikiran lagi, memang menjadi beban lah ya. Pertama, dia khawatir dengan keadaan sahabatnya Tari. Yang kedua, dia takut kalau sosok yang menerornya ini, meneror Mbak Desi, meneror ayahnya Mbak Desi ini memang sosok arwah dari Tari atau pocong dari Tari. Jadi dia memutuskan untuk berangkat lagi ke Jakarta, menghubungi Miko. Ya, karena Mbak Desi ini tahu rumah Miko itu di mana, berangkatlah dia ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Mbak Desi langsung mencari Miko. Mereka bertemu. Mbak Desi menceritakan semua. Kamu tahu nggak kabar Tari? Awalnya Miko ini sama sekali nggak menceritakan ya, nggak mau lah menceritakan keadaan Tari yang sebenarnya. Miko cuma menjawab, aku nggak tahu Des. Tari kan teman kamu. Aku kenal sama Tari itu selama dia ngampus lah ya, selama 3 semester. Abis itu aku nggak kenal, nggak dekat sama dia. Masa iya? Mbak Desi bilang kayak gitu ya. Iya, untuk apa aku bohong sama kamu? Mana tahu, Mbak Desi bilang. Selama kita udah selesai, hubungan kita udah selesai kuliah juga, kamu pernah bertemu dengan Tari. Kan kamu tinggal di Jakarta. Memangnya kenapa? Miko mulai bertanya kepada Mbak Desi. Beliau pun menceritakan semua apa yang beliau alami, apa yang terjadi di rumahnya di Surabaya. Setelah Miko mendengarkan apa yang diceritakan oleh Mbak Desi, barulah di sini Miko membuka semua cerita tentang Tari. Apa yang selama ini tidak diketahui oleh Mbak Desi, bahwa Tari sudah meninggal dunia. Miko mengatakan, kurang lebih sekitar 5 hari setelah si Desi ini pulang ke Surabaya, Tari meninggal dunia dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Tari kecelakaan, Des. Sepeda motor yang ditumpangi sama Tari ini ditabrak mobil. Das! Tari meninggal di tempat. Banyak yang mengatakan kecelakaan ini ganjil. Seperti seolah-olah sepeda motor yang ditumpangi sama si Tari ini sengaja ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi dari belakang. Setelah itu mobil yang menabrak sepeda motor Tari ini kabur. Sampai sekarang tidak bisa diketemukan. Banyak yang mengatakan ini ada unsur kesengajaan. Tapi karena Tari ini keluarganya itu jauh ya. Saksi mata yang ada di lokasi kejadian juga nggak beberapa orang. Dan mereka juga nggak bisa memastikan kalau ini kecelakaan atau sebuah insiden yang disengaja. Keluarga Tari pun akhirnya tidak memperpanjang ya, istilahnya nggak ngusut lagi lah kejadian ini. Mereka menganggap semua ini adalah pure kecelakaan.
Jadi Miko bilang memang beberapa hari setelah Tari meninggal dunia, aku juga diganggu, aku juga didatangin. Kalau kamu menceritakan, kamu diteror, kamu diganggu dengan sosok pocong yang wajahnya mirip Tari, aku juga merasakan hal yang sama. Beberapa malam setelah Tari meninggal dunia, aku didatangin dengan sosok pocong yang wajahnya mirip sekali dengan Tari. Aku melihat kalau hidungnya tuh masih disumpel kapas. Tapi sosok pocong itu mengeluarkan suara seperti siulan. Seketika ketika aku mendengar siulan itu, bulu tengkukku merinding. Setiap aku memalingkan wajah, sosok pocong itu ada di hadapanku. Aku balik ke kiri, pocong itu ada di kiri. Aku balik ke kanan, pocong itu balik ke kanan. Aku tutup pakai bantal, sosok pocong itu seperti masuk ke dalam pikiranku. Sampai-sampai pada malam itu aku lari ke kamar adekku. Aku tidur sama adekku. Kejadian ini aku alami selama 4 malam berturut-turut. Jadi di sini Mbak Desi ini bertanya kepada Miko, kamu kan tadi bilang kenal dengan Tari itu cuman sekedar kenal di kampus. Terus kamu kenapa? Kok didatangin sama pocongnya Tari? Kalau kamu tidak ada hubungan dengan si Tari. Di sini Miko udah nggak bisa ngeles lagi ya. Mau nggak mau dia jujur mengatakan apa yang tidak diketahui oleh Mbak Desi selama ini. Yang mana sebelumnya Mbak Desi juga udah curiga ya, karena salah seorang sahabat dari Mbak Desi, teman Mbak Desi yang ada di kampus, mengatakan kalau ngelihat Miko ini sedang jalan di mall dengan Tari, pegangan tangan dengan mesra. Pada hari itulah Miko ini baru jujur kepada Mbak Desi bahwa mereka memang pernah menjalin hubungan spesial. Bahkan Miko ini pernah tidur dengan Tari. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Miko, Mbak Desi ini shock lah ya. Jadi apa yang selama ini dianggap Mbak Desi itu cuman gosip, ternyata memang benar-benar terjadi. Miko memang memiliki hubungan dengan Tari. Tapi Mbak Desi ini nggak bisa marah lagi karena itu adalah masa lalu yang sudah lama sekali berlalu. Mbak Desi dengan Miko pun sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Setelah Mbak Desi tahu kebusukan dari temannya ini, sebenarnya dia marah, tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi. Bahkan Tari pun sudah meninggal dunia dengan cara mengenaskan sekali. Jadi Mbak Desi bilang sama Miko, sekarang aku minta sama kamu, aku minta antarkan ke lokasi pemakaman dari almarhumah sahabatku Tari. Walaupun Tari sudah membohongiku, bertahun-tahun dia sudah membohongi aku, dia mengkhianati aku, tapi ya sudahlah, aku ikhlasin. Aku masih menganggap kalau Tari adalah teman terbaik. Aku anggap saja itu semua adalah masa lalu dan kehilapan. Tolong sekarang antarkan aku ke makamnya almarhum Tari. Singkat cerita, hari itu Miko mengantarkan Mbak Desi berziarah ke makam almarhumah Tari. Di atas kuburan Tari, di sini Mbak Desi mendoakannya, membacakan doa, membacakan Al-Fatihah, membacakan surat Yasin, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilakukan sahabatnya selama ini, kehilapan yang telah dilakukan sahabatnya selama ini. Karena Mbak Desi ini kan dengan Mbak Tari ini, mereka kenal dari baik-baik. Mereka berpisah pun secara baik-baik, nggak ada clash, nggak ada istilahnya tuh, nggak ada perdebatan lah ya. Tapi memang sejatinya Mbak Tari lah yang sudah mengkhianati persahabatan dari Mbak Desi. Alasan Mbak Tari ini nggak pulang-pulang lagi ke kosan Mbak Desi karena Mbak Tari ini sudah dekat dengan pacarnya Mbak Desi, yaitu Miko. Di atas kuburan Tari, Mbak Desi meniteskan air mata. Dia mengatakan, Tar, kalau kamu sekarang sudah pergi, pergilah dengan tenang. Aku sama sekali tidak mempermasalahkan apa yang sudah kamu lakukan kepada aku. Kebohongan-kebohongan yang kamu katakan kepada aku ikhlasin.
Kamu sudah mengkhianati aku. Kamu sudah merebut pacar aku. Kamu bermain di belakangku dengan pacarku. Yo, aku ikhlas. Tapi aku minta sama kamu. Setelah aku pulang dari sini nanti, jangan lagi kamu datang mengganggu kehidupan aku. Mbak Desi pun berdiri meninggalkan pemakaman itu. Tapi 3 langkah ya, Mbak Desi melangkah, 1, 2, 3. Dia sempat menoleh ke belakang. Ketika Mbak Desi menoleh ke belakang, tapi di sini Mbak Desi, wallahu alam dia bilang ya, antara nyata dengan tidak nyata dia bilang, wajahnya pun samar-samar. Dia melihat, nggak begitu jauh lah dia bilang, dari makam Tari ada 4 makam. Makam keempat itu seperti pakai trali ya. Nah, di balik trali itu, Mbak Desi ini melihat seperti ada seorang perempuan yang berdiri dengan rambut yang terurai panjang, wajahnya mirip sekali dengan almarhumah Tari. Tapi Mbak Desi di sini tidak bisa memastikan apakah benar itu adalah sosok Tari. Wallahu alam. Dia cuma melihatnya yo kayak kabur-kabur kayak gitu yo. Dia cuma noleh sekilas kayak gitu, dia melihat sosok perempuan yang ada di balik-balik trali yang ada di kuburan keempat ya, yang berjarak 4 kuburan dari kuburan Tari itu. Seketika dia langsung menoleh ke depan, melanjutkan langkahnya. Di dalam hatinya, setiap langkahnya ketika dia meninggalkan pemakaman itu, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang ada di dalam hatinya meminta ampunan, ya Allah, ampunilah Tari, ampuni Tari, ampuni Tari. Jadi Mbak Desi pun di Jakarta menginap ya 2 hari, menginap di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Miko pun meminta maaf kepada Mbak Desi. Tapi Mbak Desi menganggap kalau Miko ini yo udah nggak penting lagi lah. Kamu sudah nggak ada hubungan lagi sama aku. Kita bersahabat. Kalau kamu ceritain kalau kamu pernah dekat dengan Tari, kamu selingkuh lah ya. Kamu selingkuh dengan sahabatku sendiri, yo itu udah nggak pakai lagi. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Kalau kamu mau nyesal, kamu renungi sendiri. Kamu bertobat, kamu minta maaf kepada almarhumah Tari. Kamu bertobat kepada Allah. Jangan minta maaf pada aku. Kita kan udah gak ada hubungan lagi. Mbak Desi bilang kayak gitu dan dia pun berpamitan pulang kepada Miko. Meninggalkan Miko kembali ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Mbak Desi menceritakan semuanya kepada kedua orang tua Mbak Desi dan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang gini, sebaiknya barang-barang yang dimiliki oleh almarhumah sahabat kamu Tari, kita wakafkan. Kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Mbak Desi pun memberikan seluruh barang-barang yang disimpannya, barang-barang milik almarhumah Tari ini kepada orang yang membutuhkan. Tapi di sini cuma 1 yang disimpan sama si Mbak Desi ini. Jadi yang disimpan sama Mbak Desi ini ada sepatu. Sepatu itu Mbak Desi bilang sepatu kesayangan. Sepatu kesayangan milik almarhumah Tari. Cuman itulah yang disimpan di rumahnya. Disimpan di dalam kamar, dipakein kotak, ditaruh di atas lemari. Untuk kenang-kenangan dia bilang. Mbak Desi bilang, gimana pun semasa hidupnya almarhumah Tari, yang pernah mengkhianati persahabatannya, pernah selingkuh dengan pacarnya si Miko ini ya, Tari tetap sahabat terbaikku dia bilang. Karena ya memang Tari ini sifat buruknya itu ya cuman itulah, suka mempermainkan laki-laki, suka ngambil pacar orang dia bilang. Cuman itulah, tapi pribadinya Tari ini baik sekali. Orangnya asik, orangnya tuh humoris, orangnya nggak baperan, orangnya asik diajak diskusi. Tapi entah kenapa ya, karena hidup ini memang sudah ditakdirkan, jalan yang dilalui oleh Tari ini memang sama sekali nggak bisa dibayangkan ya, sama sekali nggak terbayang lah di pikiran Mbak Desi kenapa Tari ini bisa mengambil jalan itu. Mbak Desi bilang, sayang sekali. Wajah cantikmu kamu gunakan hanya untuk memikat laki orang, ya, hanya untuk memikat suami orang, dia bilang. Jadi demikianlah kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Desi yang sekarang masih tinggal di kota Surabaya. Sekarang Mbak Desi tinggal di Surabaya. Kisah ini sengaja dibagikan kepada saya untuk kembali diceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Memang ya, setelah Mbak Desi pulang dari Jakarta, dia berziarah ke makam sahabatnya almarhumah Tari. Sepulangnya, sesampainya dia ke Surabaya, dia sudah tidak pernah lagi melihat sosok pocong yang mengganggunya. Ayah dari Mbak Desi pun mengatakan beliau juga tidak pernah
sekelibat pun nggak pernah melihat sosok pocong. Tapi kurang lebih sekitar 1 minggu lah ya, jalan 2 minggu, Mbak Desi bilang nggak terlalu sering lah, palingan 2 hari atau 3 hari sekali dia masih sering mendengar suara siulan yang sering disiulkan oleh almarhumah Tari. Siulan yang membuat bulu tengkuk Mbak Desi merinding. Tapi yang terdengar hanya siulannya saja. Sosok dari pocong Tari ini sudah tidak terlihat lagi. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah yang saya bagikan kali ini. Untuk sahabat-sahabat semua yang memiliki kisah misteri, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan bisa juga DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Semoga kisah yang dibagikan oleh Mbak Desi yang saya ceritakan kali ini bisa menghibur dan bermanfaat. Sedikit bisa kita ambil hikmah pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Mbak Desi ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.